Kemunculan sistem yang tiba-tiba membuat bumi dilanda kehancuran. Dunia dan para manusia dipaksa memilih sebuah job untuk bertahan hidup. Halo, kembali lagi bersama Aidi Vanwa. Di sini gue akan ngebahas bumi yang dilanda kehancuran bersama dengan kemunculan notice system yang tiba-tiba manusia mau tidak mau memilih sebuah job dari sistem untuk bertahan hidup. Dan ada seorang anak kuliahan yang berhasil memilih sebuah job bintang 5, yaitu Necromancer, yang berusaha untuk menyelamatkan bumi dan mencari penyebab kemunculan sistem. Yuk, langsung saja kita bahas jalan ceritanya. Komik ini diawali dengan memperlihatkan kehidupan ibu kota yang sangat sibuk. Mirip Jakarta Senin pagi ya cuy, macetnya bukan main. Nah, di sini kita akan berkenalan dengan MC kita yang bernama Sungwoo. Di sisi lain, ada seorang bocil yang menyapa Sungwoo yang bernama Myung. Ia menyapa Sungwoo dengan nada meledek. Bewande. Kui bang. Jadi, mereka berdua nih satu kampus, tetapi beda ruang kelas. Oh, macam tuh. Setelah berbincang-bincang lama, mereka berdua melanjutkan untuk berjalan ke arah kampus. Di satu sisi, Myung melihat ke arah langit dan melihat sebuah bacaan 99% di atas langit. Nah, karena si Sungwoo ini buta map, ia nggak bisa lihat apa-apa. Setelah berdebat cacicu, mereka berlanjutkan lagi ke arah kampus. Setelah sampainya di kampus, mereka berdua mencari ruang kelas masing-masing. Setelah sampai di ruang kelas, si Sungwoo biadab ini malah turu cuy, tidak memperhatikan dosen yang sedang mengajar. Lagi asik-asiknya turu, si Sungwoo tiba-tiba terbangun oleh sebuah notif sistem. Wanjir, gue isekai. Dia kaget bahwa ada notif seperti game yang menyatakan apa job terbaik untuk bertahan hidup di dunia yang telah jatuh. Silakan dipilih. Nani? Tiba-tiba terdengar suara lampu proyektor yang mati. Gumprang. Suasana ruang kampus yang ramai tadi tiba-tiba menjadi mencengkam. Para murid mulai berteriak, bahkan elektronik seperti HP jadi tidak berfungsi. Woi, bagi hotspot. Nah, jadi semua orang dalam kelas dapat melihat sebuah notif sistem. Mereka disuruh memilih job untuk bertahan hidup. Karena orang-orang di kelas pada noob, mereka nggak milih-milih. Waktunya habis tersisa 15 detik. Woi, gua hyper. Nah, jadi tuh, kita disuruh pilih sebuah kartu yang di dalamnya terdapat job dan banyaknya bintang dalam setiap job yang sudah disediakan oleh sistem. Terlihat di sini, beberapa teman Sungwoo sudah ada yang memilih. Dan ternyata, cing! Anjay, dapat Alucard. Nah, karena MC kita pinter, dengan penuh perhitungan dan pemikiran, ia memilih bintang yang paling banyak. Dan akhirnya, jreng 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 jreng. Anjay, dapat Vexana. Salah, Necromancer. Bintang 5 cuy. Setelah pemilihan job berakhir, kondisi ruang kelas kembali seperti semula. Tiba-tiba, muncul sebuah goblin yang membunuh manusia. Para murid kembali panik dan berteriak. Nah, karena temennya Sungwoo pada noob, Sungwoo sendiri yang maju ke depan. Woi, Magiko open map. Tenang, gue carry. Di sini, goblin telah memantau dan mengincar Sungwoo dengan niat membunuh. Dan goblin mulai mendekat ke arah Sungwoo. Nah, karena Sungwoo ini punya refleks yang bagus, ia menendang goblin bogel ini kayak bola. Tum! Goblin mulai terpental jauh. Tapi si goblin ini belum mati cuy. Goblinnya masih gigih buat nyerang Sungwoo. Tanpa berpikir panjang, Sungwoo langsung ngambil kursi. Buat ngegeprek nih goblin. Anjay, ini goblin langsung mati sekali pukul. Anjay, lemah banget. Nah, jadi setiap kita ngebunuh goblin, kita dapat 10 koin emas dari sistem. Di samping itu, muncul juga notif sistem yang menyatakan Sungwoo bisa membangkitkan nih goblin. Sumpah, ini job Necromancer-nya unik nih. Jadi, setiap ngebunuh musuh, auto summon jadi pasukan. Tapi terbatas cuy, tergantung penyimpanan sistem. Di sini terlihat Sungwoo hanya mampu menyimpan 3 undead. Akhirnya, ini goblin kesummon lagi cuy dengan bentuk skeleton. Rise. Goblin pun muncul di depan Sungwoo. Di sini terlihat juga para goblin mulai bermunculan. Sistem memberitahu Sungwoo untuk menggerakkan undead goblin, menyuruh nih undead untuk bertarung melawan goblin. Kita diperlihatkan pertarungan antar goblin. Serang sereng serang sereng. Serang sereng serang sereng. Serang sereng serang sereng. Pertarungan antar goblin terlihat sengit. Di sini juga terlihat undead Sungwoo yang kewalahan.
Di sini summon undeadnya beda ya, nggak kayak manhwa sebelah. Misalkan undeadnya udah sekarat, kayak tangannya putus, kakinya putus, bisa regen lagi tergantung mana dari pengguna. Di sini tuh nggak bisa regen cuy. Jelas di sini undeadnya compang-camping, kewalahan melawan 2 goblin bogel. Lemah amat nih undead anjir. Nah, Sungo di sini mencoba untuk membantu karena merasa kasihan dengan undeadnya. Woi noob, pinjam pedang lu. Nah, karena temannya biadab, nggak mau minjemin senjata pedangnya, mau nggak mau, akhirnya mengambil kursi lagi cuy, buat ngegeprek nih goblin. Pret. Anjir lemah banget. Digeprek pakai kursi langsung mati goblinnya. Di sini kita diperlihatkan undeadnya Sungo yang sudah compang-camping. Terlihat seperti gembel. Tangannya putus, bajunya robek-robek. Anjing kayak tunawisma. Benar kan kata gue tadi? Ini undead nggak bisa regen cuy. Tangannya udah keputus, tetap keputus. Ya, seperti yang tadi dijelasin, auto summon cuy, abis ngebunuh musuh. Jadi di sini, Sungo punya 3 undead goblin. 2 yang habis dibunuhnya, 1 lagi undead compang-camping. Di sini juga memperlihatkan salah satu perempuan panik, mencoba untuk menghubungi polisi. Ternyata, panggilannya tetap nggak bisa cuy. Tanpa disadari, Sungo langsung membuka jendela ruang kelas. Dan, boom! Ternyata, seluruh dunia dilanda kehancuran bencana. Di sini kita juga diperlihatkan para mahasiswa mulai berpencar untuk mencari jalan keluar. Tapi para goblin telah memenuhi setiap ruang dan lorong kampus. Di sini Sungo berusaha untuk menahan para goblin. Cil, cepat serang. Ini temannya Sungo pada biadab udah ditolongin, malah ditinggalin sendirian jir. Di sini diperlihatkan pertarungan antar undead dan goblin. Serang. Loh, kok buntung palanya? Wah, mama, pala buntung. Ya, terlihat juga salah satu undead Sungo telah mati, yang berakhir dengan kemunculan notif 10 koin emas dari sistem. Ya, walaupun harus dibayar mahal dengan kematian satu undead, nggak apa-apa lah. Setelah berhasil membunuh goblin, Sungo berhasil naik ke level 2. Ia juga bisa melihat profil sistem dirinya. Sungo juga mendapatkan item gacha berupa kartu. Dan tanpa mikir panjang, Cacicu, ia langsung ambil. Dan, cring, ia mendapatkan penyimpanan undead yang sangat banyak. Cring, matamu banyak, cuma nambah 1 cok. Nah, kita diperlihatkan juga Sungo dan keempat undeadnya lagi ngebacot sendiri buat nyusun rencana. Oh iya, di sini undeadnya Sungo nambah lagi ya, jadi 4. Kita diperlihatkan kondisi luar yang sangat chaos. Bahkan banyak goblin dan manusia terbunuh. Kemudian Sungo memberi perintah kepada undeadnya buat open map cuy di depan. Ya, kita ketemu lagi sama Myong di sini. Bagi yang lupa Myong siapa, Myong ini temannya Sungo cuy yang awal-awal cerita, yang ngajakin Baiwan. Ia memakai belati kecil yang bersiap menudungkan belatinya ke arah Sungo. Ia di sini ketakutan guys ngelihat undeadnya Sungo. Mereka berdua berbincang Cacicu dan Myong memberitahu Sungo bahwa ia memilih job maling. Anjing, jobnya maling, bintang 1. Bejir, nggak berguna banget. Nah, karena Sungo merasa kasihan, mengajak Myong mabar bareng untuk membunuh goblin. Nah, setelah menelusuri kesana kemari, akhirnya ketemu nih sekelompok goblin. Dilihat-lihat, bejir, ada bapaknya. Nah, di sini ada goblin bapak yang mimpin. Gak perlu basa-basi lagi, Sungo langsung memerintahkan, kill, serang dulu. Serang. Kita diperlihatkan pertempuran antara para goblin Sungo dan goblin bapak. Pertempurannya sangat sengit cuy, saling bunuh-bunuhan. Barbar, lagi asik-asik gelut, tiba-tiba muncul sebuah notif sistem bahwa musuh telah dilemahkan 30%. Bejir, skill pasifnya Sungo cuy. Otomatis kemenangan sudah mulai terlihat nih. Tiba-tiba goblin bapak mulai ikut campur karena merasa kasihan dengan anak-anaknya yang dibantai. Goblin bapak mengeluarkan skill pasifnya. Ia mengangkat tangannya dan mengeluarkan semacam magic dari tangannya. Tangannya mulai bersinar. Goblin-goblin bocil mulai barbar, mode berserk cuy. Di sini juga Sungo mulai panik. Ia mulai mencari cara untuk menang.
ia mulai berpikir dengan sangat hati-hati. Ia menggerakkan undeadnya ke arah Goblin Bapak. Cil, serang Goblin Bapak. Serang, serang. Dan... Tring! Tangannya putus cuy. Akhirnya skillnya batal. Serang. Setelah skillnya batal, Goblin-Goblin bocil mulai dibantai lagi oleh undeadnya Sungwoo. Notif dari sistem mulai bermunculan. Dan Goblin Bapak mulai digengbeng. Serang. Akhirnya Sungwoo berhasil membunuh Goblin Bapak. Dan drop item mulai bermunculan. Item yang di drop berupa tombak dari Goblin Bapak dan gelang berupa kekuatan Magic Goblin Bapak. Di sini juga diperlihatkan sebuah notif sistem yang telah muncul bahwa Undead Sungwoo kekuatannya telah meningkat sebanyak 20%. Bahkan Sungwoo juga mendapatkan skill baru berupa skill Berserk punyanya si Goblin Bapak cuy. Anjay, bejir si Myung bot banget. Cuma diem doang anjing. Akhirnya setelah pertempuran tadi, mereka berdua melanjutkan perjalanan menelusuri lorong dan ruangan kesana kemari. Dari kejauhan terdengar suara yang sangat berisik. Akhirnya nemu nih ruangan yang sangat rame. Dan di dalamnya terdapat banyak orang yang berkumpul. Nah, di ruangan ini ada seseorang yang mengaku dirinya sebagai pemimpin. Ya biasalah, NPC so kuat, bot, banyak bacot yang menganggap dirinya sangat kuat, yang bernama Lee Jin-suk. Nah, Lee Jin-suk ini pemimpin dari kelompok ini. Nah, karena melihat sebuah pintu keluar yang dijaga oleh Lee Jin-suk, Sungwoo menghampiri pintu yang dijaga Lee Jin-suk. Ketika Sungwoo mengabaikan bacot si Lee Jin-suk ini, ia mendapatkan sebuah notif bahwa pintunya tidak bisa terbuka dan ia harus mengalahkan sebuah bos monster yang ada di gedung ini dalam waktu 2 jam. Bejir, jadi kekurung cuy di dalam sekolah, nggak bisa keluar. Mau nggak mau harus ngebunuh bosnya dulu baru bisa lanjut ke stage berikutnya. Di sini diperlihatkan Sungwoo dan Lee Jin-suk saling adu bacot. Nih NPC yakin bahwa ada tim penyelamat yang akan datang. Sedangkan Sungwoo bilang bahwa kita harus membunuh bos dalam 2 jam dan tidak akan ada tim penyelamat. Ini si Lee Jin-suk ngaku pemimpin tapi culun cuy, takut. Ya biasalah NPC so kuat. Oh iya, di sini kita juga diperlihatkan si Alucard yang berada di kubu Jin-suk. Ya, karena Sungwoo malas adu bacot, dicuekin tuh 2 NPC. Dan tiba-tiba, Goblin mulai muncul kembali cuy. Mulai mengepung seluruh ruangan. Kegaduhan dan kepanikan yang gak karuan mulai terjadi. Lucunya di sini cuy, si Alucard dan Jin-suk yang tadi ngina-ngina Sungwoo panik cuy, minta dilindungi malahan. Saling takut dan saling bergetar. Tanpa banyak bacot, Sungwoo langsung maju sendirian. Lihat nih, gue carry. Sungwoo mulai mengeluarkan undeadnya. Efek skill mulai bermunculan. Mulai dari kekuatan musuh yang berkurang 30%. Ini skill pasifnya loh ya. Jadi skill pasifnya bisa mengurangi kekuatan lawan sebanyak 30%. Oh iya, di sini juga diperlihatkan kondisi ruang kelas yang hening melihat kekuatan Sungwoo. Ya karena takut cuy. Tiba-tiba Goblin muncul dari samping Sungwoo. Gimana nggak panik? Scan kembali ke pertarungan. Serang. Pertarungan sangat sengit cuy. Di sini diperlihatkan undeadnya Sungwoo melawan Goblin yang baru muncul. Tapi Sungwoo di sini nggak tinggal diem cuy. Dia ikut gelut dengan memakai tombaknya. Tombak baru cuy. Serang. Sodok. Serang. Jin-suk sama Alucard terdiam hening ngelihat Sungwoo ngebantai Goblin. Kegaduhan mulai terlihat dari para mahasiswa menanyakan identitas Sungwoo. Setelah Sungwoo membantai semua Goblin, Sungwoo di sini terlihat asik nyari item buat ngelut. Sungwoo di sini juga tidak menghiraukan kondisi sekitar, padahal banyak para mahasiswa yang menontonnya. Ya yang penting mah ngelut dulu cuy. Tiba-tiba muncul notif sistem. Karena sebuah prestasi membunuh 20 Goblin, Anda mendapatkan tiket Rolex. Dan Anda orang ke-34 yang tercatat ke dalam 100 peringkat atas. Oh, jadi ada peringkatnya. Bejir, jadi tambah seru aja nih. Anjay, keras banget. Ranking ke-34. Di sini roulette semacam papan judi atau bukan ya? Coba koreksi. Gimana? Gue gendong. Seneng gak? Jin-suk terdiam kesel. Nah, di sini
Sungguh sedikit memberi khotbah kepada orang-orang kelas. Kita di sini hanya punya waktu 2 jam. Bagi siapapun yang melihat monster seperti bos, harap melapor kepadanya. Terlihat ada seseorang yang mengangkat tangannya dengan sangat ketakutan, yang ngaku bahwa ia melihat sebuah monster. Nah, ini cowok ngaku ngelihat monster berbadan besar kayak King Kong yang berada di rooftop gedung. Tanpa berpikir panjang, Sungguh bergegas menuju rooftop. Tapi sebelum berangkat, Sungguh mengajak orang-orang untuk mabar sama dia buat ngalahin bos monster. Terlihat orang-orang kelas pada bot, tertunduk, ketakutan, menghiraukan ajakan Sungguh. Di sini Sungguh menatap Myung. Kalau lo harus ikut. Sebetulnya di sini Myung juga nggak mau ikut, malah ngasih belatinya untuk Sungguh. Tapi karena dipaksa, akhirnya ikut juga. Oh iya, di sini juga ada salah satu gadis yang bersedia ngikut Sungguh, yang bernama Yoon Jisoo dengan titel Tiger Hunter bintang 3. Anjay, berguna bet ini pasti. Mereka bertiga dan keempat skeleton mulai melusuri tangga-tangga gedung. Tiba-tiba di belakang mulai bermunculan goblin, seakan mengepung mereka bertiga. Sungguh memberi perintah untuk membagi sisi depan untuk bagian dia, untuk bagian belakang untuk Yoon Jisoo dan Myung. Jisoo dengan barbarnya mulai maju ke depan dan mengeluarkan tebasan pedangnya. Sreng, cerot, tangan goblin mulai terputus satu persatu. Serang, sereng, serang, sereng, serang, sereng, serang, sereng. Tangan-tangan goblin lainnya mulai terputus ketika Jisoo mau mengeluarkan sentuhan akhir pedangnya. Myung muncul dengan belati dan menusuk goblin. Anjay, ngekill, sampah cuy. Duit Myung sama Jisoo lumayan cuy. Gacor. Di sini diperlihatkan Sungguh telah membantai semua goblin di lantai atas. Mereka bertiga mulai melanjutkan perjalanan kembali. Dari arah kejauhan terlihat seorang manusia yang sudah sekarat. Dia adalah Profesor Huang. Ia langsung mengenali Sungguh coy. Si Huang ini bukannya khawatir sama kondisi dirinya, tapi ia malah menangis karena merasa bersalah karena semua siswa di kelasnya telah terbunuh dari profesor ini coy. Di sini ia menjelaskan bahwa muridnya mengikuti perintahnya untuk membuat rooftop gedung. Karena menurutnya, para goblin gak bakal ke atas, tapi malah ketemu monster yang lebih mengerikan daripada goblin. Ia memperingati Sungguh untuk tidak pergi ke atas. Setelah bercerita cukup lama, Profesor Huang mengembuskan nafas terakhirnya. Rest in peace, Profesor Huang. Sungguh terdiam merenung. Tiba-tiba muncul sebuah notif sistem yang berisi sebuah misi, membalaskan dendam sang profesor. Sungguh mulai berdiri dengan sangat marah. Mereka bertiga melanjutkan naik ke atas rooftop dan notif telah muncul. Memasuki ruangan bos monster. Anjay, di sini kita diperlihatkan keadaan rooftop gedung. Udah kayak kampung goblin jir. Banyak pemukiman, banyak sisa-sisa manusia yang dibunuh. Pokoknya keadaan rooftop udah parah banget anjay. Mereka bertiga kaget dengan keadaan rooftop juga. Para goblin udah mulai menyadari keadaan mereka bertiga. Semua goblin mulai mengepung mereka. Di sini mereka bertiga tetap tenang coy. Tiba-tiba Sungguh mengangkat tangannya dan mengaktifkan skill Berserker. Kekuatan goblin meningkat sebanyak 20% dan terjadi selama 10 menit. Para goblin mulai menyerang secara barbar. Ada Sungguh dan goblin mulai saling menebas satu sama lain. Serang, sereng, serang, sereng. Sungguh dan Jisoo juga mulai melayangkan tombak dan pedangnya. Jisoo juga mulai barbar di sini, menebas secara brutal. Nah, si Myung ini kayak bot cuy, masih ketakutan. Ia diem aja, malah meratapi job class-nya. Maling bintang 1 yang tidak berguna. Ia merasa ketakutan karena yakin salah milih job maling. Myung mulai melempar belatinya secara asal, dan hokinya kena cuy, ngebunuh salah satu goblin. Myung juga kaget, kok bisa kena? Goblin mulai menyerang ke arah Myung, tapi dengan tenangnya ia mulai melemparkan belati lagi ke arah goblin. Ia jadi semakin pede karena tahu keahliannya dan melempar kembali belatinya. Telah muncul notif sistem bahwa para goblin telah melemah karena pasif dari Sungguh. Efek aura kematian rar berkurang sebanyak 30%. Wow, takut ada tuyul. Dam. Telah muncul bos goblin berbentuk seperti King Kong berukuran raksasa bejir. Wait. Ini palu apa paha ayam jir? Para goblin bocil mulai berlari ke arah bos King Kong. Di sini, goblin mulai pada berkumpul dan melapor kepada bos King Kong. Muncul sebuah notif sistem yang memberitahu bahwa bos monster, The Goblin Centurion, telah muncul. Anjay, keren banget. Sungguh, Myung, dan Jisoo mulai bersiap untuk gelut.
Para goblin yang melemah tadi seakan-akan menjadi bersemangat dan menyerang secara barbar. Apa karena kemunculan bos ya? Sungguh mulai melayangkan serangan tombaknya dan memberikan perintah kepada adetnya untuk menyerang balik. Pertempuran pun menjadi sangat memanas cuy. Serang, 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 serang. Saling adu tusukan jir. Bos King Kong melayangkan sebuah pukulan. Prek, prek, prek. Sungguh telat memberi perintah. Dua adet sungguh langsung mati tanpa berkutik. Bos King Kong langsung maju dengan gerakan cepat dan melayangkan sebuah pukulan cepat ke arah adet. Dengan gerakan cepatnya, sungguh langsung menahan pukulan Bos King Kong dan langsung mengcounter balik cuy. Wanjay, keren. Sungguh ngos-ngosan kecapean cuy. Dan mananya tersisa 20 aja anjir. Dari arah kejauhan datang dua belati secara cepat mengincar Bos King Kong. Bos King Kong punya refleks bagus, dapat menahan menggunakan tangannya. Dengan bangganya, Miyong pamer jir. Gimana lemparan gua? Oh iya, di sini Miyong dan Jisoo baru kelihatan ya. Soalnya Miyong dan Jisoo sibuk menahan gerombolan goblin coy. Bos King Kong menjatuhkan belati yang menancap di tangannya. Di sini, Bos King Kong udah ngelok ke arah Miyong. Ya, dan benar aja, Miyong langsung dilok. Wah, mama kabur. Ketika Miyong mau digeprek, goblin sungguh datang membantu untuk jadi tumbal coy. Nah kerennya nih, Undead sungguh nge-counter balik dan nyerang kaki bos. Walaupun ujung-ujungnya disepak juga bjir. Dari arah belakang, datang Jisoo menebas belakang Bos King Kong. Serang-serang, King Kong mendesah dengan penuh kesakitan. Di sini wajah Jisoo penuh dengan kesal cuy, karena cuma dapat satu tebasan. Wajah sungguh kaget karena teknik pedang dan pergerakan Jisoo yang lincah. Macam pro player, bjir. Sungguh mulai mensummon kembali adetnya. Rise. Bos King Kong mulai bingung, dikepung oleh 5 orang. Jisoo, Sungguh, dan ketiga adet. Sungguh dengan telepatinya memberi perintah kepada adetnya untuk menyerang Bokong. Bos King Kong refleks nahan ke belakang dan Sungguh maju ke depan dengan melemparkan tombaknya. Pinter anjir pengalihannya. Tombak Sungguh menggores kuping Bos King Kong. Bos King Kong mulai mengamuk dan mengeprek secara acak bejir. Undead Sungguh pada mati semua coy. Sungguh mulai membangkitkan Undead dari tumbukan mayat goblin. Di sini Sungguh mulai kecapean karena mananya tersisa 3. Bisa dibilang ini menjadi serangan habis-habisan coy. Bos King Kong mulai menghitung jumlah Undead yang tersisa. Pintar juga nih King Kong. Bos King Kong langsung mengantau puing-puing batu ke arah Sungguh. Dam. Keberuntungan masih menyertai Sungguh coy. Dia berhasil menghindari semua batu tersebut. Sungguh mulai berpikir mencari cara dan melihat sekitar. Ia menemukan pedang yang tertancap di batu. Di sini memperlihatkan Jisoo dan Undead menahan Bos King Kong dengan penuh susah payah. Serang. Para Undead menyerang dengan sisi berlawanan, membuat King Kong kebingungan coy. Ketika King Kong teralihkan oleh serangan Undead, Sungguh melemparkan gagang pedangnya ke arah King Kong dan berhasil mengenai kepala belakang King Kong. Pedang pun melayang dan terlempar ke atas. Gua suka nih adegan begini. Undead langsung mengambil pedang yang melayang di atas dan melayangkan tebasan ke arah King Kong. Tapi tebasan tersebut berhasil ditahan oleh King Kong. Serang. Tiba-tiba muncul notis sistem bahwa efek sinergi sebagai tim telah aktif. Maksudnya tuh, karena mereka bertiga menggunakan senjata yang sama, yaitu pedang. Pedangnya di buff, jadi beratnya berkurang sebanyak 50% dan attack speed meningkat sebanyak 10%. Jir, baru lihat senjatanya yang ngebuff. Sungguh, Jisoo, dan Undead, mereka bertiga menyerang secara bersamaan. Sungguh, sempat-sempatnya Jir, bau bangku buat ngehantam si King Kong. Jisoo menembas kaki bawah King Kong. Serang. Undead menyerang dari depan dan ketebak arah tebasannya Jir, seru. Dari arah kejauhan, Miyong melempar belati ke arah King Kong. Berefek Jir, King Kong kesakitan walaupun ditahan dengan tangannya. Sungguh mengaktifkan skill mata batinnya untuk menyuruh si Undead dari tumbal cuy. Tanpa diduga, ini Undead dapat menghindari serangan King Kong dan menebas balik kepala bos King Kong bejir. Kukira cupu, ternyata suhu. Sungguh sendiri aja kaget, kok bisa bejir? Notif telah muncul. Anda mendapatkan 225 emas dan berhasil membunuh bos monster. Anjay, keren. Kok mudah bejir? Sungguh langsung naik ke level 3. Ini Undead yang habis nebas pala bos langsung memudar seakan-akan menghilang mati. Tiba-tiba muncul notif sistem bahwa
Undead menyerap kekuatan Magic Boss. Jadi evolusi cuy, jadi kayak ninja, ada simbol di kepalanya. Keren. Statnya juga meningkat dan berubah jadi stat komandan Jir. Miyong dan Jisoo juga naik level cuy, jadi level 2. Karena mereka bertiga berhasil naik level, dapat hadiah item kartu secara gacha. Tanpa basa-basi, Sungu langsung memilih kartu tersebut dan mendapatkan sebuah skill baru, yaitu Bone Weapon Formation, yaitu dapat membuat senjata apapun berbahan dasar tulang yang berasal dari mayat. Jir, gacor banget. Oh iya, satu misi lagi telah selesai, yaitu Dendam Pembalasan Sang Profesor Huang. Hadiahnya, jumlah undead penyimpanan Sungu bertambah jadi 5. Mantap. Oh iya, di notisnya ada keterangan juga. Nasib Anda akan berubah secara berubah secara apa nih? Teka-teki nih kayaknya. Tiba-tiba dari langit jatuh jubah berwarna hitam, mirip jubah maling. Jir. Yaps, benar. Ini jubahnya Miyong. Ketika Sungu tanya apa kegunaannya, dapat bersembunyi dari monster meningkat sebanyak 50%. Jir. Bejir. Nggak guna banget. Sedangkan Jisoo dapat sebuah item batu akik berwarna merah. Mahal nih. Batu akik ini berfungsi sebagai pengapian. Jadi kalau digesekkan ke pedang, pedangnya akan berefek terbakar cuy. Kayak obor ya jadinya. Kemudian Sungu memerintahkan mereka berdua untuk masuk ke dalam, kembali ke kelas. Kita kembali diperlihatkan kondisi kelas yang sangat ricuh, berisik, berdebat menyesal tentang mereka yang seharusnya mengikuti Sungu. Di sini diperlihatkan juga kekesalan Lee Jin-suk yang melampiaskannya kepada Alucard karena orang-orang mengatakan omong kosong tentang Sungu. Karena udah muak banget kali ya, Lee Jin-suk mengatakan bahwa orang-orang di kelas tidak berguna dan sangat beban. Jin-suk dan satu kelas ribut ngadu bacot cuy. Kayak bocah. Jir, baperan. Dari arah belakang datang segerombolan undead menodongkan senjata ke Jin-suk. Wow, anjir. Kaget ternyata dia guys. Sungu langsung menuju ke arah pintu keluar dan tidak lupa, Jin-suk, kau merusak pemandangan. Anjay, keren banget. Memperlihatkan Sungu, Jisoo, Miyong, dan keempat undead berhasil keluar dari gedung kampus. Di sini, Sungu masih memberi kesempatan bicara kepada Jin-suk. Jin-suk terlihat bingung dengan sikap Sungu. Tapi di belakang Jin-suk, orang-orang membicarakannya dan menghinanya. Dasar orang gak guna, sekuat Jir. Setelah mengecek keadaan ruangan dengan aman, Sungu menyuruh murid kelas untuk keluar dengan hati-hati. Di sini, Sungu memimpin rombongan para murid ya. Dari arah kejauhan terlihat juga segerombolan orang dengan berbagai senjata yang dipenuhi dengan darah. Terlihat orang-orang tersebut habis melakukan pertempuran. Yaps, betul. Mereka kelompok orang-orang yang selamat dari pertempuran goblin. Ternyata salah satu dari kelompok tersebut kenalannya Jin-suk. Ia bernama Park Dae-sung. Jin-suk langsung menceritakan kejadian yang ada dalam gedung. Sama ngadu ya tentang kekuatannya Sungu. Park Dae-sung dengan pedenya langsung menawarkan diri bahwa kalian semua sebaiknya mengikutinya agar tetap aman. Aura permusuhan antara Park Dae-sung dan Sungu terlihat jelas. Park Dae-sung menyuruh Sungu untuk menghancurkan undead miliknya sendiri. Sudah jelas Sungu menolak mentah-mentah. Miyong dan Jisoo juga membantu Sungu dalam menghadapi bacotan Dae-sung. Jisoo mengatakan bahwa Dae-sung ini dulunya ketua OSIS, tapi ketua OSIS yang bejat yang terkenal karena suap dan suka main wanita. Jisoo berbicara lagi mengenai mereka bertiga yang tidak akan pernah bergabung dengan Dae-sung. Dae-sung mengenali Jisoo dan mengatakan bahwa kita semua satu pihak, bahwa mereka akan menyesal bila tidak bergabung dengannya. Kemudian Jisoo membawa Sungu Miyong untuk pergi menjauh. Sungu bertanya kepada Jisoo mengenai alasannya. Jisoo menjawab, dikarenakan Dae-sung orang yang brengsek dan sifat aslinya bisa lebih parah dari itu. Jisoo juga menjelaskan lebih baik menghindari keramaian dan menghindari tempat-tempat seperti gedung, karena tampaknya monster menyerang tempat di mana orang ramai dan berkumpul. Sungu mulai berpikir. Ia mengumpulkan ke arah jalan setapak bukit di belakang kampus, arah gerbang utama. Terlihat mereka bertiga mulai menelusuri jalan setapak. Suasana di sana terlihat tampak sepi. Tiba-tiba, Sungu mengangkat tangannya, menyuruh mereka berdua untuk tidak berisik. Dari atas bukit, terlihat sesuatu yang sangat besar nampak muncul, dan ternyata jreng. Ors, ternyata guys. Ini ors apa babi ngepet anjir?
Ors tersebut memakai kapak dan mulai menyadari keberadaan mereka bertiga. Tanpa diduga, ini Ors langsung menerjang ke arah mereka bertiga. Tanpa panik sedikit pun, Sungu malah tersenyum dan berkata, "Anjay, bahan Andet bagus nih." Ors mulai menghantam Andet Sungu dengan membabi buta, menghajar siapapun yang ada di depannya. Serang, 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 serang. Andet Ninja berhasil menahan serangan Ors. Ors mulai melayangkan lagi kapaknya dan berhasil menghindari dengan penuh kemudahan. Tanpa diduga, Andet berhasil melayangkan tebasan balik ke arah leher Ors. Karena tebasannya dangkal, Ors tersebut belum mati. Sungu memerintahkan Jisoo untuk pergi ke arah lapangan yang luas. Seperti saat melawan bos goblin, mereka bertiga mulai berlari ke arah hutan. Jadi konsepnya kayak taktik gerilya nih kayaknya. Sungu mulai melihat sekitar. Banyak mayat goblin yang berserakan, cocok untuk dijadikan Andet nih. Ors mulai masuk ke hutan dengan membabi buta, menghancurkan pohon-pohon sekitar. Sesampainya di dalam hutan, Ors dikepung oleh 5 Andet. Ors pun panik dan kebingungan. Dari arah belakang, Myung memberikan sinyal dengan melemparkan belatinya, dan semua Andet mengikuti melemparkan menusukkan pedangnya ke arah Ors. Ors meraung kesakitan dan memukul secara barbar. 2 Andet Sungu langsung tewas seketika. Tanpa sadar, 2 tangan Ors telah dikunci oleh Andet. Sungu dan Jisoo bersiap untuk menebas Ors. Jisoo berhasil menebas kaki Ors. Sang sreng sang sreng. Dan Sungu berhasil menebas tangan Ors cuy. Dari arah atas, Andet Warrior berhasil melayangkan tebasannya ke leher Ors. Anjir, keren banget kerjasamanya. Notif pun muncul bahwa Anda telah berhasil membunuh Komandan Ors dan menerima 110 emas. Sungu, Jisoo rada kaget. Pantas aja musuhnya lebih kuat, ternyata komandan. Apakah dia lebih kuat dari Ors biasa? Tanya Sungu. Sungu mulai bersiap untuk membangkitkan Ors. Rise! Dan ternyata tidak bisa, karena level Sungu terlalu rendah. Sungu mulai bertanya ke Jisoo, kelas job apa yang dia pilih? Ia menjawab, ia memilih spesialis pemburu bintang 3. Myung menjawab juga, jadi hanya aku saja yang memilih bintang 1. Sungu mulai mengumpulkan mana di tangannya, bersiap untuk mencoba skill barunya. Rise! Sungu mulai mengecek sistem skill lah. Akhirnya, senjata baru pun jadi terbentuk. Sebuah palu dengan berat yang sangat ringan, walaupun dibuat dari tulang. Unik. Jisoo dan kelima Andet Sungu mulai dikasih satu-satu. Para Andet mulai mencoba senjata barunya. Serang, serang. Sungu mulai mengambil pedang dari Andet dan dikasih ke Myung. Jadi hanya Myung saja yang pakai pedang cuy, anjay. Tapi cuma dipinjemin aja. Mereka bertiga mulai melanjutkan lagi perjalanan ke area tempat parkir mobil. Ternyata pada area tempat parkir telah tersegel seperti waktu di gedung kampus. Mereka diberi waktu 8 jam harus mengalahkan bos area tersebut. Bila gagal, monster di area tersebut akan menjadi semakin kuat. Misi baru telah muncul. Melakukan perburuan Ors, silakan dipilih lokasi untuk melawan mereka. Ors menemukan mangsanya berdasarkan penciumannya. Semakin kuat mangsanya, semakin banyak. Jadi intinya semakin kuat tim Ors yang menghampiri, mereka semakin banyak jumlahnya. Memperlihatkan segerombolan Ors mulai berdatangan dan ternyata menghampiri kubu ketua OSIS. Suara pertempuran, teriakan mulai terdengar. Notif pemberitahuan telah muncul bahwa akan muncul 5 Ors ke arah mereka. Dari kejauhan sudah terlihat 5 Ors berdatangan. Sungu tersenyum, memikirkan sebuah rencana. Myung mulai memakai tudung malingnya. Bejir, mau ngumpet nih orang. Sungu memberitahu rencananya, kita akan memulai jebakan dengan menggunakan area dan Andet. Para Ors mulai menyisir keadaan sekitar, tampak seperti mencari mangsa. Tiba-tiba dari kejauhan, terlihat Myung berdiri sedang berteriak memancing amarah para Ors. Hei babi besar, kalian semua cepatlah kemari. Ors dengan barbar langsung berlari dengan kecepatan penuh ke arah Myung dengan keadaan yang sangat mengamuk. Pintu mobil terbuka dengan tiba-tiba. Para Ors mulai bertabrakan, menabrak satu sama lain. Belum sempat merespon, Sungu, Jisoo, dan para Andet mulai muncul untuk mengepung dan menyerang Ors dengan barbar. Kayak lagi mukulin orang jir nyerangnya. Berdebuk. Satu persatu Ors mulai pada tumbang dan mati terbunuh. Notif sistem mulai bermunculan bahwa Anda mendapatkan 43 emas dan berhasil membunuh Ors.
memberikan hadiah 100 emas yang diperoleh karena bertahan dari gelombang pertama. Notis sistem memberitahu bahwa Sungu telah naik ke level 4 dan jumlah penyimpanan Undead bertambah menjadi 7. Tapi masalah di sini, Sungu tampak tertekan dikarenakan mananya tidak bertambah, masih di angka 50. Myung juga mendapatkan skill baru yang bernama Hypersonic Cut. Tapi skill ini hanya berlaku untuk pengguna belati, jadi tuh tebasannya cepat. Jisoo meningkatkan 2 poin kekuatannya. Aura mana berwarna merah menyelimuti tubuhnya. Jisoo merasakan tubuhnya sangat panas, seakan kekuatannya meluap-luap. Sungu mulai meminta balik pedang Undead Myung. Kau lebih baik menggunakan belati agar skillmu berguna. Mereka bertiga melanjutkan perjalanan kembali, menelusuri bangunan gedung sekitar yang terbakar. Kemudian mereka menemukan segerombolan Ors yang sedang mengepung dan menghancurkan sebuah bis. Seakan menunggu mangsa untuk keluar dari bis, Jisoo menawarkan untuk membantu mereka. Sungu kemudian berpikir untuk membuat rencana terlebih dahulu sebelum bertindak. Kapak Ors mulai menembus dalam bis. Orang-orang di dalam bus mulai ketakutan dan panik, seakan yakin bahwa ajal mereka telah dekat. Oh iya, di dalam bus ternyata ada 3 orang ya. Mendengar suara kendaraan yang melaju dengan sangat cepat, dan ternyata terlihat gerombolan Undead naik mobil bak, menghantam para Ors hingga terpental. Belum sempat merespon, gerombolan Undead langsung menikam Ors dengan barbar. Sang seng. Orang-orang di dalam bus menyaksikan langsung kejadian barbar itu. Mereka berpikir ternyata Undead lebih menyeramkan daripada Ors. Myung langsung meyakinkan mereka bahwa Undead bukan musuh dan meminta mereka untuk membuka pintu bus. Setelah keluar, mereka berenam mulai berbincang-bincang. Salah satu orang yang diselamatkan tadi bernama Lee Gyung-soo. Ia menemukan sebuah item berbentuk seperti komputer jadul yang bisa mengeluarkan berbagai macam item. Jadi, komputer ini seperti shop online ya. Sungu mulai mencoba menyalakan komputer tersebut, dan sebuah tampilan komputer pun muncul. Kita disuruh milih roulette dengan semacam tingkatan yang berbeda-beda. Ada perunggu 100 koin, perak 1000 koin, dan emas 10.000 koin. Jadi, setiap tingkatan mempunyai harga yang berbeda-beda ya. Sungu, Jisoo mulai berbincang. Apakah itu benar? Tanya Myung. Tahu saja, bisa terjatuh dari langit. Semua mungkin saja terjadi, jawab Jisoo. Myung mulai bercerita, ia hanya punya 360 gold, Jisoo 584 gold, dan Sungu mempunyai 1552 gold. Notif sistem telah muncul. Anda memiliki satu roulette level tak terbatas. Oh iya, Sungu ada hadiah roulette yang belum dipakai. Ternyata waktu ngebantai goblin di gedung sekolah ya. Jadi Sungu ini bebas memilih roulette apa saja guys. Tanpa basa-basi, Sungu langsung memilih roulette gold. Roulette pun berputar dengan kencang. Mereka bertiga menunggu item yang muncul, dan ternyata yang muncul sebuah item berbentuk bola seperti Ors yang bernama Air Mata Roh Laut, kelasnya legendari. Yang bikin gua kagum, menambahkan mana sebanyak 300% dan dapat meregenerasi mana 200%. Bejir, gacor banget. Setelah tahu item yang keluar bagus, Sungu mulai gacha dengan menggunakan goldnya, tapi ia menggacha silver, dan hasilnya ia mendapatkan shield berukuran besar. Jisoo pun juga ikut gacha dan dapat pedang baru cuy. Myung gak mau kalah, juga ia ikutan gacha, dan hasilnya cuma dapat elixir kelas C. Busuk banget dapetnya. Jisoo melihat sekitar, terdengar suara yang sangat gaduh. Ia berkata, haruskah kita membantunya? Sungu menjawab, mari kita pergi dengan sesuatu yang lebih besar. Memperlihatkan kelompok ketua OSIS yang sedang diserang segerombolan Ors. Kebanyakan dari mereka tidak bisa bertarung. Ors dengan bengisnya menebas tanpa ampun. Di saat kelompok ketua OSIS sudah terdesak, datang sebuah bus dengan kecepatan penuh, menghantam para Ors hingga terpental dan mati. Agak tragis ya. Notif Gold telah membunuh Ors banyak bermunculan. Sungu meneriaki semua orang untuk segera naik ke dalam bus. Orang-orang pada bingung dengan kemunculan Sungu yang tiba-tiba. Di samping itu, ada Jisoo yang menahan gerombolan Ors yang datang mendekati bus. Ors maju dengan kecepatan penuh menghampiri Jisoo dan melayangkan kapaknya ke arah Jisoo. Jisoo dengan percaya diri yakin bahwa ia dapat menahan tebasan kapak. Jisoo mengonter balik Ors dengan teknik barunya. Pedangnya mengeluarkan api yang sangat membara. Jisoo langsung melayangkan tebasan mautnya. Serang. Ors pun mati tanpa membalas tebasan tersebut. Ketika Jisoo menengok ke belakang, ia kaget bahwa Ors di sekitarnya telah rata dibunuh oleh Sungu dan para adiknya. Sesuai dengan perkataan Sungu,
taktik ini sungguh berhasil. Sebenarnya, siapa Sungguh itu? Jisoo kagum dengan taktik dan skill Sungguh, memperlihatkan Sungguh yang memegang perisai dan pedang menghampiri ketua OSIS. Oh, ada apa? Bukankah kalian bilang tidak mau bersama dengan monster, bukan? Monster yang dimaksud Undead Sungguh ya? Oh, apa kau menyimpan dendam? Jawab ketua OSIS. Itu karena aku melihatmu melarikan diri dan membuang orang-orang di belakang. Balas Sungguh. Apa maksudmu membuang mereka? Aku hanya ingin mengatur ulang formasinya. Balas Daesung, memperlihatkan kondisi orang-orang kelompok ketua OSIS pada terluka. Di sini ketua OSIS geram karena omongannya nggak sesuai kenyataan ya guys. Kelompoknya sendiri aja pada menderita. Notice system baru telah muncul. Ketua ORS marah karena perburuannya gagal. Sungguh merasakan aura membunuh yang sangat kuat. Sungguh memintakan semua orang untuk naik ke dalam bus. Sungguh menyindir Daesung. Oh iya, lepas saja baju besi yang ada rantainya karena tidak berguna. Bagaimana kau menyuruhku melepaskan ini? Ini untuk melindungi tubuhku. Balas Daesung. Tenang saja, akan kulindungi tapi harus bayar. Karena kami bukan kelompok dedikasi untuk siswa. Jawab Sungguh. Dengan tersenyum, Sungguh telah naik ke level 5. Ada notif sistem bahwa ia bisa membangkitkan monster ukuran sedang ke dalam tim. Terlihat Sungguh lagi memilih kartu gacha. Hadiah naik level, ia memilih kartu, dan kartu yang ia dapat berupa penambahan undead plus 2. Jadi, total undead yang bisa dipanggil Sungguh ada 9 ya guys. Sungguh memberi baju kepada undead ninjanya, karena ini undead merupakan undead pertamanya dan kepercayaannya. Karena skillnya gacor cuy, yang suka menggal pala bos itu, bahkan sampai diberi nama right atau tangan kanan. Miyong memberitahu Sungguh bahwa kita kekurangan kendaraan, harus mencari yang lebih besar jika ingin menyelamatkan orang lain. Sungguh memberi khutbah pada orang-orang di bus bahwa kita akan melawan bos ORS sesuai dengan quest system. Kita tidak akan bisa kabur kemanapun. Ada seorang yang mengangkat tangan dan bercerita bahwa ia melihat 100 ORS di dalam game. Orang-orang di dalam bus langsung pada panik ketakutan. Notice system telah muncul. Orang-orang karena ketakutan karena debuff mouse speed 30% dan text speed berkurang sebanyak 5%. Karena merasa percuma orang banyak tapi nggak ada yang berguna, Sungguh memutuskan untuk bertarung melawan ORS sendiri. Miyong dan Jisoo menolak Sungguh dengan keras dan mengatakan Sungguh gila. Orang-orang banyak meragukan Sungguh. Jinsok dan Daesung menghina Sungguh dengan meremehkan yang tidak biasa. Semoga kau mati, agar aku senang. Jisoo menghalangi Sungguh untuk tidak bergabah, bergerak sendirian. Tapi Sungguh meyakinkan Jisoo bahwa ia yakin bisa menghadapinya sendirian. Sungguh meminta Jisoo untuk menjaga bis di sini, menggantikannya karena sangat berbahaya. Sungguh telah turun dari bis, berjalan ke arah tangga lapangan, memperlihatkan segerombolan ORS dengan satu orang pemimpin dengan tubuh yang lumayan besar. Tapi notif bos belum muncul. Jadi menurut Sungguh masih pemimpin kelompok ORS biasa. ORS mulai memimpin pasukannya untuk menyerang Sungguh. Sungguh berjalan ke arah tangga. Di sini Sungguh pintar cuy. Dia jaga di tangga atas dengan membentangkan perisainya agar ORS kekunci, agar jalur serangannya hanya satu jalan, kayak gang kecil gitu biar lebih efisien. Para undead telah bersiap-siap dengan serangan ORS. Sungguh mengaktifkan skill Madness of the Will atau skill Rek. Mata para undead telah bersinar merah. Para undead melemparkan belati ke arah ORS. Sebagian ORS terkena belati tersebut dan mati. Tapi belati yang mengarah ke pemimpin ORS berhasil ditahan, tidak mempan. Sungguh pun kaget, bejir jago juga. Para undead menghampiri pemimpin ORS dengan kecepatan menggunakan palu tulangnya. Pemimpin ORS refleks dan satu persatu undead dihancurkan dan digeprek ke lantai hingga mati. Undead ninja bersiap untuk turun tangan, tapi ditahan oleh Sungguh. Sabar Cel, sabar. Bahkan ORS pun tertawa seakan udah menang. Tiba-tiba satu persatu ORS yang mati terbunuh secara mendadak hidup lagi. Padahal undead Sungguh tinggal ninja aja cuy. ORS yang mati tiba-tiba mulai bangkit berbentuk undead. Para ORS mulai kebingungan. Pertempuran antar ORS pun tidak terhindarkan. Di sini pertempuran telah berbalik seperti pembantaian sepihak. Serang, 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 serang. Serang, 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 serang. Walaupun pemimpin ORS sempat melawan balik, menghancurkan undead ORS, tapi selama mayat ORS berserakan, undead dapat bangkit lagi. Anjir, seru banget. Terlihat ada kelompok seseorang
yang memantau pertarungan sungguh dari lantai 2 gedung, memperlihatkan pembantaian para Ors. Orang-orang di dalam bis pada takjub dengan kekuatan sungguh. Sungguh bersyukur karena mempunyai item Orbs yang nambahin mana dia. Segerombolan Ors pada ketakutan dan hanya tersisa dikit. Undead Ninja mulai maju menyerang dengan kecepatan penuh dan lompatan jauhnya. Ia mengeluarkan pedangnya dan menebas Ors satu persatu. Akhirnya, Ors yang berjumlah 100 berhasil dibunuh semua. Notice system telah muncul. Sungguh mendapatkan hadiah berupa tiket roulette karena membunuh 100 Ors dan termasuk peringkat ke-21 dalam sejarah yang berhasil menyelesaikan pencapaian. Berarti ada orang-orang selain Sungguh yang jago dan berbakat lagi cuy. Tiba-tiba, ada bus melaju kencang meninggalkan Sungguh. Sungguh berpikir, siapa yang mengemudikan bus itu? Memperlihatkan partai ketua OSIS yang berhasil dikalahkan oleh Ors. Sungguh berpikir, situasinya tambah kacau bejir. Tiba-tiba, orang dari bus mulai bersatu bersama Sungguh, Jisoo dan Myung untuk melawan bos Ors. Mereka mulai memasuki area bos Ors. Suasana penuh dengan suram, mencekam, dan sangat gelap. Di sana terlihat partai ketua OSIS ditahan. Ternyata belum dibunuh guys. Padahal berharap mati aja anjir, beban. Sungguh mulai memerintahkan untuk pada bersiap. Sungguh memberi perintah secara mendadak pada semua orang. Orang-orang pun berlari ke arah bos. Tiba-tiba, aura membunuh yang sangat kuat telah muncul. Semua orang berasa sangat sesak. Ternyata bukan aura membunuh, tapi semacam magic. Orang-orang sekitar pada melemah lemas dan sesak. Myung agak lain nih. Ia tersadar karena meminum ramuan eliksirnya yang ia anggap item busuk. Memperlihatkan Sungguh yang tidak terkena efek Magic Boss Ors. Malahan, ia mengisap balik Magic Boss Ors tersebut menjadikan miliknya. Mana Sungguh yang awalnya hanya 350 menjadi 4500 mana. Dan aura Sungguh telah berubah. Aura dan mana berwarna hijau ungu menyelimuti tubuh Sungguh. Boss Ors kaget dengan perubahan Sungguh. Myung dan Jisoo bersiap membantu Sungguh, tapi Sungguh berkata tidak. Muncul notice system bersinergi dengan sangat banyak. Samurai level 1, One Arm Weapon, Barbarian Warrior, Ors Hunter, dan kekuatan Undead meningkat drastis. Yang membuat Myung dan Jisoo bingung, aura mana dari Sungguh semakin bertambah besar. Para Ors berusaha menyerang balik Undead, tapi mau sekeras apapun Ors membunuh Undead, Undead mulai bangkit lagi dan menembas balik Ors yang kelelahan. Pembantaian sepihak telah dimulai. Serang. Bahkan bos Ors ketakutan melihat mana dari Sungguh yang meluap-meluap menyelimuti tubuhnya. Kali ini Sungguh benar-benar mirip Necromancer guys, karena mana di tubuhnya yang menyelimutinya nggak habis-habis. Undead Ninja maju dari belakang untuk memenggal kepala bos Ors. Bos Ors mati tanpa bisa melawan. Kayak pasrah gitu anjir. Myung memberitahu Sungguh bahwa ada sesuatu yang keluar dari mulut mayat bos. Sungguh mengambil item tersebut. Peringatan dari sistem telah muncul. Item ini memberikan atribut iblis pada pemiliknya. Untuk menghapus atribut, jumlah besar pengorbanan diperlukan. Sungguh mulai menyerap item tersebut. Mana Sungguh yang tadi meluap-meluap telah menghilang karena efek awak kening telah berakhir. Orang-orang telah keluar dari gedung dan bersorak riang atas keberhasilannya membunuh bos Ors. Dan segel dari area membatasi telah hancur karena bos telah dibunuh. Yo, bersambung dulu ya. Kita akan kembali pada video berikutnya. Jangan lupa komen, subscribe, and like ya. Dadah, see you.